Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan, kelancaran dalam segala urusan dunia dan akhirat, diberi keselamatan, sehat jasmani, rohani, kinasihan sadaya umat, dan digampangkan dalam urusan dunianya gitu, dalam mencari rezeki. Dalam konten kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya datang ke pesantren atau mendatangi pesantrennya Gus Puad di Pleret Bantul gitu. Cuma ada kesan yang tidak mengenakan gitu ya. Walaupun dari sini saya berangkat itu udah sebelum ya beberapa hari sebelumnya mendapat istilahnya secara instruksi batin gitu ya, harus mendatangi Gus Pleret dalam rangka untuk ya istilahnya demi kemaslahatan bangsa negara dalam pilpres gitu ya, dalam instruksi itu bahwa saya itu diharuskan datang ke sono sebelum Jumat gitu, belum Jumatan gitu. Jadi sebelumnya saya masih ragu-ragu karena ya ada sesuatu yang saya tunggu. Ternyata di hari Kamis sorenya yang saya tunggu udah datang, jadi ya hari Jumatnya tidak ada lagi kepentingan gitu ya. Akhirnya setelah sembahyang subuh beres mungkin jam 5-an lah kita berangkat jalan dari Tasikmalaya ke Pleret Bantul Jogja gitu. Tiba di sana ya sebelum waktu Jumatan, waktu duhur gitu. Nah kebetulan mungkin ada seorang yang di pinggir jalan itu mungkin ternyata asistennya Gus Puad itu. Saya kira masih adeknya atau siapalah yang jadi asistennya di seolah menyambut, ternyata katanya dia itu menyambut ajudan Bupati Bantul katanya. Jadi bukan saya yang disambut gitu. Kirain kalau saya dari sininya kan dari Tasiknya ada petunjuk suruh mendatangi Gus Puad itu sebelum hari Jumat dan ikut Jumatan di sana gitu di pesantrennya. Saya kira dia itu tahu gitu, maka menyuruh siapa aja gitu suruh menyuruh nyambut. Ternyata asistennya itu menyambut pejabat, pejabat wakil ajudannya, utusannya dari Bupati Bantul katanya. Karena saya bukan orang yang ditunggu, kata akhirnya cerita saya ngobrol maksud tujuan itu di luar gerbang gitu. Jadi ditanya-tanya kebetulan karena ada gerbang, nah sebelum di benteng sebelum gerbang tuh ada kali pinggir jalan itu, ada got gitu. Jadi saya duduk di pilarnya got itu cerita ke dia gitu karena dia bertanya ke saya di situ gitu, jadi nggak mempersilahkan masuk ke posnya gitu, nggak mempersilahkan masuk ke pos kemudian cerita di posnya itu enggak gitu, saya di pinggir jalan karena saya bukan ajudan, bukan pejabat. Nah kemudian begitu ya nggak lama kemudian tuh datang ya, mungkin yang pejabat yang ditunggu-tunggu itu, akhirnya dia langsung pamit untuk menyambut gitu, menyambut dia masuk dari pos ya, ngobrol ceritanya di dalam posnya gitu, nggak seperti saya karena saya bukan pejabat, jadi ngobrolnya harus di luar aja, luar gerbang. Tapi saya sambil nunggu karena dia itu asistennya bilang
nanti ada lurah santri katanya mau ke sini. Jadi maksud tujuannya harus diperjelas lagi bicara lagi ke lurah santrinya di dalam katanya. Kalau saya sendiri kan datang ke sono belas nggak ngerti apa-apa, nggak tahu sistemnya harus gimana gitu ya. Cuma saya lihat ke sebelah timur terus kan ada bapak-bapak yang naik motor, mungkin ya dalam pakaian sih kayaknya masih jamaahnya ya, karena pakai belangkon, sarungan gitu. Saya lihat pakai motor. Nah, di gerbang yang sebelah timurnya itu berhenti, matiin motor, jadi motor tuh didorong masuk. Tuh saya lihat lagi, ternyata ada jamaahnya juga yang sama seperti itu gitu. Matiin motor di depan gerbangnya itu, terus di dorong motor ke dalam. Nah, saya kan nunggu di pinggir jet ya lumayan ya berapa menit lah gitu. Tapi ya udahlah, saya inisiatif sendiri. Jadi saya mau kan rencananya mau Jumatan di dalam gitu, di pesantrennya gitu. Jadi akhirnya saya bawa tas dari motor, saya jalan ya ke gerbang yang sebelah timurnya gitu, gerbang pesantrennya. Nah, di situ sudah tertulis tamu dilarang masuk kecuali yang telah istilahnya ada janjian dulu lah istilahnya. Jadi siapapun gitu orangnya yang namanya tamu gitu istilahnya dilarang masuk. Yang tidak berkepentingan itu dilarang masuk kecuali setelah ada janjian dulu gitu sebelumnya gitu. Sebelumnya sudah ada janjian. Kalau saya kan ya memang saya gak ada janjian, gak ada nomor kontak, gak teleponan dulu. Saya melaksanakan ke sana pergi sesuai instruksi batin gitu bahwa dari Tasik ini kamu jalan ke sana tapi harus ikut sebelum Jumatan sudah sampai di sana gitu. Ternyata memang kejadiannya seperti itu bahwa di sana itu nggak bisa selonong boy masuk ikut Jumatan di masjidnya pesantrennya Gus Fuad gitu. Tapi kalau saya lihat ya nggak seperti pesantren sih, kayak padepokan gitu kayak gitu. Akhirnya saya masuk, memang si gerbang tuh di apa istilahnya slotnya itu ditancapin, akhir saya angkat buka gerbang jalan tutup kembali, jadi pintu harus ditutup gitu. Mungkin kalau hari-hari biasa itu pasti ada yang jaga juga mungkin. Nggak boleh sembarangan orang masuk karena di situ udah jelas dilarang gitu. Nah, begitu ke dalam saya langsung ke tempat wudhu gitu. Jadi ganti baju karena setelan celana panjang pakai sarungan gitu, saya juga ganti di emperan masjidnya gitu. Udah gitu langsung ada yang nyamperin memperingati saya bahwa HP harus dimatikan. Jadi ternyata jangankan kita itu foto-foto atau bikin video, kalau biasanya kan pengen selfie gitu kan, kalau saya itu foto di dalam keadaan gitu. Itu sama sekali tidak boleh. HP bukan di silent lagi, harus dimatikan. Gak boleh kita foto-foto keadaan di dalam gitu, soalnya kayak seperti itu. Kecuali mungkin untuk mereka yang sengaja bikin konten kan itu bikin video segala macam. Orang dalamnya gitu. Kalau orang luar itu gak boleh karena di situ dilarang gitu. Jadi dilarang, HP harus dimatiin gitu, dimatikan. Nah, setelah ya Jumatan kebetulan yang khotbahnya itu ya Gus Fuadnya sendiri. Cuma saya ikuti Jumatan itu kesannya kok kayak hambar gitu ya. Dari pertama baca Qur'annya kayaknya bukan kiai gitu lah. Bukan seorang kiai atau orang yang berilmu tentang baca qiraat Qur'annya juga kayaknya datar-datar saja gitu. Jadi nggak ada kesan ahli gitu ya dalam baca Qur'annya juga yang saya dengar gitu, karena saya sebagai saksi dan pengalaman udah dalam masjid bahwa ngikutin Jumatannya Gus Fuad itu ya seperti itu.
apa yang disampaikan juga tidak mengena gitu ke batin saya itu, seolah ini khutbah atau ceramahnya itu kok kayaknya cuma di pikiran dan di mulut saja gitu, nggak tembus di hatinya untuk menyampaikan ilmu. Nah setelah beres Jumatan, di situ memang ada kayak prasmanan makan gitu ya. Saya ikut makan aja karena ada santri yang nyuruh gitu, Kak, suruh Pak ini makan dulu. Ya udah saya ikut makan dulu. Nah kembali lagi saya ke ruangan lurah santrinya yang katanya namanya Mas Arifin gitu, Mas Arif gitu panggilannya. Saya cerita lagi bahwa maksud tujuan saya mau menemuin kiai, ya urusan saya sampaikan lah segala maksud tujuan yang sebenarnya ke kiainya. Tapi lagi-lagi penjelasannya itu yang jelimet gitu, seolah-olah Pak Kiai tidak bisa ditemuin, tidak semua orang bisa sembarangan ngobrol sama Gus Fuad itu. Kiainya gitu. Sampai banyak cerita yang dia ungkapkan seolah ya istilahnya ini orang linuwih gitu. Pak Kiai ini orang linuwih, nggak sembarangan orang bisa bertatap muka, ngobrol, cerita, ngaler ngidul secara sembarangan gitu. Seolah seperti itu kesannya yang saya baca sama. Tapi karena dia ceritanya berdasar ke pemikiran, bukan timbul dari ketawaduan hati seorang santri untuk menceritakan keilmuan, kehebatan gurunya, itu cuma di pikiran dia saja. Jadi saya menangkapnya cuma di pikiran juga. Jadi intinya tetap nggak boleh kan Kiai itu soalnya ditutup-tutupi untuk bertemu itu. Kata saya nih, tolong sampaikan aja dulu. Karena saya mau ada yang mau disampaikan ke Kiai. Dia tuh kata Kiainya amanatnya begini, katanya sudah ada amanah sebelumnya. Tuh katanya lagi tirakat lah gurunya itu. Gus Fuad tuh lagi tirakat katanya. Jadi nggak bisa ngobrol langsung. Jadi kebanyakan kok ini kayak masuk ke kita tamu kiainya, tapi yang namanya lurah santri ini seolah menghalangi, seolah kayak kayak ada kerjasama untuk kalau yang begini ya silahkan masuk ke saya, kalau urusan begini seolah jangan gitu. Udah ada kayak gitulah di setting kayak gitu. Nah setelah di ruangan apa lurah santrinya di di apa ruangan di dekat masjid lah, berapa bangunannya di satu cuma ruangan kecil sih. Akhirnya yang asistennya itu karena lurah santrinya menyuruh udah ngobrolnya pindah aja, karena saya tahu dia itu cerita banyak untuk ke saya itu, soalnya saya itu harus segera aja udah Kiai nggak bisa ditemuin silahkan pulang, soalnya kayak gitulah kesannya gitu. Cuma saya tetap tunggu. Akhirnya asisten si lurah santri nyuruh asistennya udah ngobrolnya dipindah aja. Akhirnya saya pindah ke ruangan yang mungkin kobong gitu ya, tempat para santrinya gitu. Di situ juga tertulis HP harus dimatikan gitu. Jadi HP matiin gitu. Jadi benar-benar itu tertutup gitu. Akhirnya saya cerita lagi ngobrol. Nah di situ dia cerita seolah kiai itu tunduk manut hanya kepada salah seorang gitu, seorang wali Pulau Jawa katanya, Nyai namanya Bu Nyai Nur yang waktu Congol itu katanya. Akhirnya dia cerita bahwa kiai itu sangat segan ke Bu Nyai Nur Watu Congol itu karena dia anak didiknya, anak angkatnya, anak asuhnya Nabi Hidir katanya, yang Bu Nyai itu gitu. Nah kata Bu Nyai wasiatnya apa, ada amanatnya ke Gus Fuad untuk menyampaikan ke Ganjar Pranowo gitu di situ. Jadi harus ada mungkin pengukuhan deklarasi atau doa restu mungkin di pesantrennya Gus Fuad itu ke Ganjar Pranowo, ya sekaligus mungkin dihadiri oleh Bu Nyai Nur itu gitu yang katanya anak asuhnya Nabi Hidir. Mungkin itu di video sebelumnya udah viral ya. Gus Fuad menyampaikan ke Pak Ganjar Pranowo itu ada amanat dari Bu Nyai Nur
yang anak asuhnya, anak angkatnya Nabiullah Khidir alaihissalam. Nah di situ yang asistennya juga menekankan seolah wali itu cuma itu aja gitu. Jadi pemahaman Gus Fuad ini juga seolah gitu punya ini wali Pulau Jawa gitu. Lebih dari wali yang lain karena ini anak asuhnya Mbah Khidir gitu. Kemudian saya berpikir karena dia cerita itu kan seolah akal-akalan pikiran. Jadi saya juga dalam pikiran saya kita bullshit ini omong kosong. Cuma saya hargain aja gitu. Anggap aja kita ini orang bego gitu, nggak tahu kemana arah pemikiran, apa yang dia nisbatkan. Yang jelas bahwa selain sesepuh itu, selain Pak Gus Fuad yang dijadikan kiai, dianggap kiainya gitu di pesantren itu. Kalau buat saya, menurut saya, penilaian saya, bilang kiai ya, tapi bukan seorang yang alim gitu, yang berilmu. Karena orang yang kiai itu seharusnya gitu ya, nggak cuma ilmu syariat, tapi hakikat juga, ilmu hikmah juga, menguasai batinnya. Harusnya kan seperti itu kalau seorang alim ulama gitu yang berilmu benar-benar gitu, sempurna gitu. Karena saya juga datang ke sono kan berdasarkan instruksi batin. Ternyata benar. Kalau saya datang ke pesantrennya Gus Fuad itu di luar hari Jumat, mungkin saya nggak bisa masuk. Dengan alasan harus ada janjian dulu. Janjian dulu kan soalnya bikin agenda lah istilahnya. Harus daftar ke pos, tahu bayar berapa harus ke pos. Mungkin nggak tahu lah ada urusan seperti itu enggak gitu. Yang jelas harus ada agenda dulu gitu, baru bisa masuk ke dalam lingkungan pesantren setelah ada janjian dengan si A istilahnya di dalam. Yang jelas itu lurah santri yang mengatur begitu di dalam. Ya seperti settingan yang dibikin ketat gitu. Padahal saya sendiri udah menyampaikan bahwa saya mau menemuin kiai. Jadi saya dianggapnya, taruhlah kalau orang yang beretika gitu, yang seorang yang misalnya berilmu agama, ini tamu mau ke kiainya, ya udah sampaikan dulu ke kiainya, Pak Kiai ini ada tamu yang khusus ke penjenengan misalnya. Tapi ini enggak disampaikan gitu. Jadi jelas-jelas ini bukan levelnya atau seorang ulama kiai yang secara batinnya juga tetap tumpul gitu. Karena saya sebelumnya kan sebelum jalan udah kontak dulu mulai batin. Karena saya juga melaksanakan instruksi dari gaib juga sebenarnya. Tapi kesononya mungkin kalau saya hikmahnya untuk membenarkan pernyataan orang, jadinya akhirnya ternyata memang Gus Fuad itu seperti ini gitu. Ya banyaknya negatifnya kalau buat saya itu. Nggak layak disebut seorang ulama gitu ya. Seorang itu mah para santrinya saja, orang-orang yang dekatnya saja yang mengatakan, yang melebih-lebihkan keilmuan gitu. Kalau di hadapan saya nol gitu kalau buat saya gitu, penilaian itu. Karena nggak sinkron. Kalau saya disuruh ke sono mungkin sama gaib saya, tapi gaibnya Gus Fuad itu nggak nangkap sinyal gitu, nggak bisa bahwa ini benar-benar utusan datang dari jauh, tamu dari jauh, harusnya disambut gitu. Tapi nggak apa-apa lah, karena kalau saya kan bukan pejabat gitu. Kalau pejabat baru mungkin disambutnya di pos, di dalam, ngobrolnya di dalam ruangan. Kalau saya cuma di pinggir jalan, itulah kiai namanya, kiai jalanan, mungkin kiai jalanan tuh seperti Gus Fuad itu. Tapi yang jadi sorotan gini, karena cerita asistennya Gus Fuad itu seolah mengutamakan yang seorang wali yang perempuan itu. Karena setahu saya di kewilayahan itu belum pernah dijabat oleh seorang perempuan. Itu udah sunatullahnya gitu. Dari zaman Nabi Rasul itu pasti seorang laki-laki. Di kewalian juga itu sama, semuanya pasti laki-laki. Gak ada seorang perempuan. Adapun seorang aulia, kekasih Allah yang kepentingannya untuk sendiri karena dia kedekatan ke Allahnya, seperti Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah,
itu kan dibandingkan dengan Hasan Basri, keilmuannya memang lebih lebih hebat lah istilahnya kalau bentuk karomahnya daripada Hasan Basri ini dengan Siti Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu lebih tinggi Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Tapi dalam hal kewilayahan yang megang kewalian itu megangnya Hasan Basri itu, Imam Hasan. Jadi seseorang perempuan dekat sama Allah pasti sakti ya karena punya karomah gitu. Tapi bukan pemegang wilayah. Pemegang wilayah itu waliullah gitu namanya, wilayah, pemegang wilayah itu waliullah. Itu bisa menentukan si A ini jadi raja, si ini jadi sultan, atau sekarang masuk ini bisa jadi seorang bupati, gubernur, presiden. Itu seorang pemegang wilayah atau waliullah. Kalau seorang aulia kekasih Allah, iya karomahnya tinggi, iya, tapi untuk kepentingan sendiri. Kalau kita berhadapan, misalnya orang awam berhadapan dengan seorang aulia kekasih Allah gitu, karomahnya tinggi, apa yang dia ucapkan bisa kena ke kita gitu. Kalau dia tersinggung, akhirnya Allah itu bikin murka gitu, orangnya menyinggung aulia ini. Pasti terjadi kejadian, ada hal-hal yang karomahnya berjalan gitu. Tapi si aulia ini tidak bisa menentukan seseorang untuk jadi gubernur gitu ibaratnya, atau jadi presiden, tidak. Karena bukan pemegang wilayah beliau itu. Kalau aulia itu cuma kekasih Allah, dekat ke Allah, urusan pribadi, kesinggung pribadi. Tapi kalau urusan pemegang istilahnya wilayah lagi seperti pejabat, bupati, gubernur, wali kota, itu kan urusan umat yang lain. Yang bisa jadi bahwa ibaratnya ada seorang nih calon bupati datang ke seorang yang aulia, si bupati ini minta dukungan ke aulia itu gitu, minta dukungan untuk dijadikan seorang bupati istilahnya. Tapi di daerahnya si bupati, calon bupati ini ada seorang waliullah pemegang, berhadapan lah, seorang wali mendukung si A, aulia ini mendukung si B. Pasti yang terjadi si A yang menang. Gak mungkin aulia ini menang. Dengan doanya istilahnya menjadikan si A ini yang karena yang datang si calon bupati istilahnya datang ke dia. Itu pasti bupati yang menang itu yang datangnya ke waliullah bukan ke aulia, seorang aulia ini gitu. Dan sudah sunatullah gitu. Para waliullah itu pasti laki-laki. Kalau aulia bisa perempuan juga banyak yang ahli wirid, ahli zikirnya gitu kan. Yang ahli hikmah, ahli tahajud. Pokoknya ibadahnya udah sebagai orang abror lah, segala macam pekerjaan ibadahnya dari wajib dan sunat itu cuma dilaksanakan, ini pasti jadi gitu. Mau laki-laki mau perempuan. Tapi Allah sendiri memilih di antara kaum laki-laki yang untuk jadi pemegang wilayah gitu. Seorang waliullah itu gitu. Nggak pernah seorang perempuan jadi pemegang wilayah gitu. Kalau urusan pribadi bisa tembus ke Bu Ratu, tembus ke para wali songo, ke Nabi Khidir ya bisa aja. Semua juga pasti gitu. Pemegang wilayah juga sama, kerohaniannya seperti itu. Tapi antar pemegang wilayah ini diberi kelebihan. Enggak cuma ngurusin sendirinya, pribadinya, keluarganya, turunan, tapi ngurusin umat. Nah yang ngurusin umat ini, si pemegang wilayah itu pasti seorang laki-laki gitu. Nah kesannya kemarin di Pleret itu seolah kita harus segan ke ibunya Nur ini, ibunya Nur Watu Congol itu. Karena beliau anak angkatnya Nabiullah Khidir gitu. Kata saya Nabi Khidir ini kalau mau gak usah nyuruh Gus Fuad untuk menjadikan Ganjar Pranowo. Beliau bisa datang langsung kok sendiri. Karena Nabiullah Khidir itu ahli hakikat. Dia bisa datang ke Ganjar Pranowo untuk merestui langsung istilahnya. Cuma masalahnya setahu saya Nabiullah Khidir itu cuma mengangkat seorang pemegang wilayah, menunjukkan bahwa makom seseorang kiai atau aulia ini, ahli ibadah ini, bahwa kamu ini pangkatnya misalnya gubernur atau bupati,
Karena ada ahyar, abdal, abror, autad, nukoba, kutub gitu. Cuma ngunjukin itu. Nah, sedangkan Nabi Khidir sendiri tidak pegang wilayah. Makomnya gitu, beliau tuh makom orang ahli hakikat gitu. Jadi menguasai syariat dan hakikat antara alam dunia dan alam gaib, alam malakutnya gitu. Beliau itu seolah utusan dua alam itu, tapi tidak memegang wilayah, karena pemegang wilayah tertinggi seorang wali kutub. Gitu. Sedangkan Nabi Allah Khidir bukan seorang wali kutub. Justru yang menunjukkan seseorang untuk menjadikan seorang, karena beliau pangkatnya bukan wali lagi, orang nabi kok, Nabi Allah Khidir itu nabi. Cuma masalahnya bukan seorang rasul gitu. Nabi Allah Khidir bukan rasul yang mengajarkan, mendidik seseorang untuk misalnya mengajarkan tentang Islam gitu. Bukan. Karena nabi dan rasul terakhir itu baginda Nabi Muhammad SAW udah habis gitu. Adapun sekarang masih ada Nabi Allah Khidir, itu sekadar nabi gitu. Beliau itu menerima ajaran langsung dari Allah ke pribadinya gitu. Terus sama Allah ditugaskan untuk mendatangi si A, si B, si itu tugasnya dari Allah gitu. Jadi istilahnya Nabi Allah Khidir ini tidak bisa dianggap atau dimiliki oleh seseorang, dianggapnya seolah mbahmu gitu, enggak. Nabi Allah Khidir ini pasti mendatangi ke semua calon-calon pemegang wilayah, semua orang yang layak untuk di ini. Kadang-kadang beliau juga datang ke orang yang istilahnya lagi munajat, beliau lewat mungkin, Pak mau apa kamu? Saya pengen jadi orang kaya, langsung munajat ke Allah. Nabi Al-Khidir doanya udah istilah sunnah sudah saceduh tuh doanya udah langsung gitu. Enggak pernah Nabi Al-Khidir ngajarkan seolah kamu harus baca ini, wirid ini, kalau pengen itu, enggak. Nabi Al-Khidir langsung, kamu mau apa? Mau seorang alim ulama gitu. Ya udah saya doain langsung, ya Allah minta orang ini jadi alim ulama terkenal, saya langsung jadi doanya gitu. Enggak pernah ngajarin lagi seorang kamu harus wirid ini baru nanti terkenal. Itu bukan level Nabi Khidir. Saya jadi ragu-ragu kalau itu anak asuh angkat, katanya anak angkatnya Nabi Allah Khidir, saya bertanya-tanya, benar gak itu Nabi Khidir? Nabi Allah Khidir itu nggak pernah ngajarin seperti itu. Beliau sudah makomnya udah tinggi gitu, udah nggak ngejalanin ilmu syariat di dunia, justru udah keluar masuk ke alam malakut gitu. Udah melewati bangsa-bangsa jin juga. Sudah bukan ahli hikmah lagi. Misalnya dia harus menggunakan kekuatan ajian-ajian, tidak. Memang mujizatnya udah tinggi juga, dia udah beliau itu Nabi Allah Khidir. Terus sekarang ada yang ngaku-ngaku seolah-olah saya anak angkatnya Nabi Allah Khidir. Emang Nabi Khidir itu mbahmu atau siapa gitu? Beliau tuh datang ke semua umat di belahan negara mana, dunia mana juga. Dalam dunia alam gaibnya juga pasti beliau datang kok. Cuma tugasnya bukan seorang rasul, bukan. Mendidik seorang, mengajarkan seseorang itu tidak. Jadi ada orang yang melebih-lebihkan di bab kewilayahan ya, karena ini urusan saya juga sebenarnya. Untuk menjelaskan bahwa kemampuan Nabi Allah Khidir itu tidak seperti guru madrasah gitu, bukan, atau seorang kiai yang mendidik gitu. Walaupun pengalaman secara rohani dia datangin, iya, saya juga didatangi. Beliau mengatakan satu makom kewilayahan, itu beliau sendiri yang mengatakan bahwa saya seorang ini gitu. Itu kata beliau. Tapi kalau buat saya enjoy aja gitu. Nggak merasa paling istilahnya gimana gitu. Karena saya oleh Nabi Khidir gitu sampai saya lupa ke Allahnya gitu. Karena saya tahu Nabi Allah Khidir juga diperintahkan oleh Allah, kok disuruh oleh Allah. Jadi saya langsung ke Allah saja. Yang memerintahkan Nabi Allah Khidir untuk mengatakan sesuatu makom yang 2 tahun kemudian saya dilantik oleh baginda Rasulullah. Gitu.
Walaupun sekarang banyak diperbutkan oleh orang-orang ahli nasab gitu ya, merasa paling dekat gitu ke baginda Rasul gitu karena di dirinya ada darah Duria sebagai Duria Nabi gitu. Padahal dalam kata-kata itu juga udah saya perhatikan banyak kan kok enggak paham juga antara bedanya Nabi dan Rasul gitu, Rasulullah gitu. Kalau Nabi kan manusianya, Rasul itu tugasnya menyampaikan. Nah giliran Rasulullah itu ruhnya, nurnya, jiwanya. Jadi semua umat muslim sebenarnya titisannya Nur Muhammad atau Rasulullah gitu. Jadi ahlul baitnya Rasulullah gitu. Kalau masalah dagingnya, jasadnya, darahnya itu kan nasab turunan nabinya gitu. Ya tes DNA aja, benar nggak bahwa saya ini bernasabnya ke baginda Nabi? Sebagai ahlul bait Nabi, keluarga Nabi, turunan Nabi gitu. Berarti tes DNA saja, benar enggak? Kalau ternyata tidak, walaupun tidak jadi ahlul bait Nabi, kita semua yang menjalankan syariat Islam benar-benar ya dari Islam syariat, tarekat, hakikat dan makrifatnya. Kalau kita menjalani semua dan paham itu bahwa ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul ini gitu, untuk memahamkan umat Islam sampai taraf kemakrifat pengenalan kepada Allahnya gitu. Berarti kita semua udah jadi ahlul bait Rasulullah. Jadi Nur Muhammad, jiwa Rasulullah sih hidup di jiwa kita. Karena itulah hakikatnya. Rasulullah itu Nur Muhammad itu. Ya Nur Muhammad yang merasuk di diri jasadnya Nabi Muhammad itu. Nah urusan jasadnya yaitu tes DNA tadi. Gitu. Kalau saya sendiri nggak tahu gitu. Kenapa saya bisa dilantik oleh beliau tahun 2005 oleh baginda Rasulullah tuh. Tentang satu pengukuhan satu makom bahwa saya tuh harus menegakkan kalimat tauhid sekali Allah ya Allah tetap gitu, tegak gitu. Jangan belok sana sini gitu. Buat para ikhwan yang boleh kita tawadu ke seseorang ya, tapi jangan melupakan Allah gitu. Jadi Allah itu jangan diduakan oleh siapapun. Walaupun oleh Nabi sekalipun, oleh Rasulullah sekalipun, Allah itu harus pertama, ya Allah, baru Muhammad, gitu. Baru baginda Muhammad, baru Rasulullah. Gitu. Apalagi selevel kesini-sininya, kiai, ulama, wali, jangan terdewa-dewakan. Kita boleh berkhidmat, mencintai mereka, akan dicintai oleh Allah. Gitu. Tapi kita juga harus paham bahwa kita juga bisa nyampe ke makom itu. Dengan syaratnya tauhid yang benar, yang lurus gitu. Jangan sampai kita tujuannya ke Allah terganjal karena silo oleh kehebatan ulama ini, kiai ini, wali ini. Jangan. Langsung aja ya Allah. Nanti kita juga bisa sama kok derajatnya dengan makom mereka gitu. Tentang kedekatan sama Allahnya itu. Cuma jangan jadi ukuran kiai ini hebat, saya salut kehebatannya. Pada Allah juga bisa menjadikan kita seperti orang itu gitu. Kalau Allah mau. Tapi itu tergantung keyakinan kita sejauh mana kita tauhidnya, mengesahkan Allahnya, kedekatan ke Allahnya sebagai seorang yang muraqabah, yang mengkorobin gitu ya. Kita harus berintai-intaian selalu Allah, Allah, Allah terus dalam pikiran, dalam hati gitu. Jangan terbetik seorang yang ada pikiran dalam batin ini selain Allah, jangan gitu. Karena begitu ingat ke yang lainnya, Allah itu tahu. Allah itu istilahnya bisa murka kalau di level orang hakikat gitu. Makanya kalau saya kan dibukakan alam-alam gaiban itu saya gak pernah istilahnya melupakan. Begitu nyampe sini ini bukan Allah, saya mau tujuannya ke Allah sampai saya masuk ke surga neraka, lihat surga neraka, merasakan keadaan di sana. Cuma saya tetap merasa saya tidak tertarik oleh surganya Allah. Saya tidak takut oleh nerakanya Allah. Yang saya takutkan dan saya harapkan cuma Allah sendiri yang menciptakan keduanya. Jadi tujuan saya cuma Allah, Allah. Enggak mengharapkan surga, mengharapkan keridhaan Allah.
Karena kalau Allah sudah ridho, ya sudah pasti dimasukkan ke surga. Jadi tujuannya langsung ke Allah yang punyanya lah istilahnya gitu, ke yang mahanya gitu. Karena nanti penduduk di surga juga ketika sudah lama menikmati apa istilahnya keutamaan kemuliaannya dalam surga, begitu diperlihatkan, karena di dalam surga itu nanti istilahnya enggak semua sih, ada orang-orang khusus bil khusus yang akan diperlihatkan kepada wajah dat yang maha suci. Padahal udah menerima kenikmatan surga, itu lebih nikmat lagi memandang wajah dat yang maha suci itu. Karena kita itu seolah-olah seperti orang yang bengong melihat keindahan. Itu bisa lupa kenikmatan surga itu. Makanya kalau orang-orang khusus itu tidak mengharapkan surganya. Karena orang surga juga mendambakan untuk pertemuan dengan Allah. Itu kenikmatan tertinggi di dalam surga. Jadi kalau saya dari dunia sekarang ini langsung tujuannya pengennya mencapai itu. Ya alhamdulillah secara kasab sudah melihat itu, karena kejadian kasab terbuka tentang ke alam barzah, ke alam kubur, surga neraka itu saya udah tahu jalan gitu. Tapi itu pengalaman kasab gitu. Tidak semua orang diberikan gitu. Ya alhamdulillah ini karunia terbesar buat saya gitu. Tapi semoga saja keberkahan atau karunia yang paling besar itu karunia diberi keimanan dan keislaman harus sampai gitu dibawa setelah meninggal juga. Jangan sebelum meninggal iman Islamnya udah copot, naudzubillahi min dzalik. Jadi iman dan Islam ini harus melekat di jiwa, di pikiran kita gitu, dari pelaksanaan. Jangan cuma Islam cuma di mulut saja gitu, harus pelaksanaannya. Seorang Islam yang gimana gitu, yang beriman yang gimana gitu, harus dibawa gitu, keyakinan sampai mana yang Allah mau gitu sebenarnya. Jadi Allah itu mau kita jangan sampai melupakan bahwa kita itu berasal dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah akan kembali ke Allah gitu. Jangan berasal dari Allah tapi kita kembali ke alam gaib, ke ini, yang ini wali ini. Wah. Nah, itu sudah akan terjebak di hakikat itu ya. Jadi kita berasal dari Allah, kembali lagi ke Allah. Kembalikan lagi ke Allah gitu. Jangan silau urusan dunia, urusan keilmuan, kehebatan, kepangkatan, jangan. Mungkin dicukupkan sekian dulu. Kalau dirasa ada pembahasan yang kurang lengkap, mungkin di episode selanjutnya akan saya lanjutkan lagi. Tapi kalau saya rasa sudah cukup, mungkin ini cukup di sekian saja video ini membahas masalah pengalaman datang ke Puspuad Pleret yang ternyata memang ya kalau buat saya pandangan garis bawahnya ya seorang kiai tapi bukan seorang alim ulama gitu ya. Mungkin kiainya kiai jalanan gitu. Karena banyak settingan secara akal-akalan lah, akal bulus, bukan karena kejiwa, ketawaduan, ketajaman hati, bukan gitu di sana. Mungkin dicukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.